Saya mungkin salah satu dari jutaan atau mungkin ratusan juta orang penggemar kartun yang sangat legendaris, yaitu Tintin, karya dari seorang kartunis Belgia gitu ya, bukan Prancis. Namanya adalah George Remy. Tapi di bukunya, di buku komiknya ditulis dengan RJ. RJ itu sebenarnya R dan G, ya, itu karena penulis ini bernama George Remy. Jadi dia lahir di Brussels pada tahun 1907. Selama hidupnya, kartunis ini yang bekerja di sebuah koran di Brussels itu sudah melahirkan 24 serial buku komik Tintin. Dan luar biasa ya, penggemarnya luar biasa. Tintin itu menjadi merchandise. Saya waktu ke Brussels sempat juga masuk ke dalam museumnya. Wow, luar biasa. Dan di berbagai negara sekarang ada store-nya khusus, seperti di Singapura. Kalau Anda ke Singapura, Anda bisa ke daerah-daerah Chinatown, itu ada store khusus menjual merchandise Tintin, mulai dari patungnya, mulai dari kaosnya, dan sebagainya. Selama hidupnya, sekali lagi, RG menulis 24 komik, dan kemudian sudah diterjemahkan dalam 70 negara. Yang saya ingin informasikan bahwa RG itu bukan orang Prancis, dia adalah orang Belgia. Dan menarik juga karena Brussels itu, Belgia kan kita tahu, ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Prancis, ada yang berbahasa lokal mereka disebut dengan Flemish, melahirkan cukup banyak karya-karya yang mendunia. Kalau Anda tahu Lucky Luke juga dilahirkan oleh seorang kartunis yang berasal dari kota Brussels, yang selama ini dikenal juga dengan atraksi wisata yang disebut dengan Mannequin Peace. RG dikenal adalah seorang penulis atau seorang kartunis yang kadang-kadang cukup detail. Dia membuat research, karena Tintin itu, atau ya, saya ingin memberitahu Anda bahwa dalam bahasa aslinya, karena ini adalah kartun dalam atau komik dalam bahasa Prancis, ya, Tintin itu dalam bahasa ini disebut dengan Tang-Tang. Dan yang menarik, kan ada anjing itu namanya Snowy, kita kenal selama ini, padahal nama aslinya adalah Milo. Dan kemudian saya yang paling suka dari karakter Tintin itu adalah sahabatnya. Dia seorang kapten yang suka marah, suka sumpah serapah gitu, dengan sumpahnya ini katanya sejuta topan badai, yaitu Kapten Haddock. Dan kemudian ada Profesor Linglung, Profesor Kalkulus, yang selalu terancam gitu dengan kehadiran seorang diva, yang penyanyi seriosa yang bernama dengan Bianca Castafiore. Dan favorit saya adalah sepasang detektif kembar yang kita kenal selama ini sebagai Thompson and Thompson. Tapi tahukah Anda, dalam komik aslinya namanya adalah Dupont and Dupont. Dan Tintin dikirim oleh RG atau George Remy ke berbagai negara. Dia ada perjalanan ke Rusia, ada perjalanan ke Kongo, ada perjalanan ke Amerika, ada perjalanan ke bulan, ya, ada perjalanan ke berbagai negara lain, termasuk ada sempat kunjungan ke Indonesia, walaupun judulnya adalah di Flight 741 to Sydney, atau penerbangan 741 ke Sydney. Dan menarik, ya, ini adalah komik ke-24, ke-22 dari 24 komiknya Tintin. Ya, setelah RG menyelesaikan Castafiore Emerald gitu, dia butuh waktu 4 tahun untuk menulis komik ini. Ya, orang tahu bahwa dia cukup detail ya dalam membuat ceritanya, sama barangkali dengan Calme yang menulis Winnetou, walaupun kadang-kadang ada juga yang lolos-lolos juga gitu, tidak detail ya. Semacam yang penerbangan 741, dia landing di Kemayoran memang menggunakan pesawat Boeing, dan yang sangat menarik itu adalah ATC-nya atau Air Traffic Controller-nya itu bertahun-tahun dipertahankan, dan bentuknya persis seperti yang ada di komik yang dikarang atau yang dilukis oleh George Remy. Kemarin sempat penggemar-gemar Tintin Indonesia berusaha untuk mempertahankan agar ATC itu tetap ada. Saya nggak tahu, sekarang saya tidak terlalu mengikuti lagi apakah
ATC atau tower menara air traffic controller itu masih ada atau tidak, itu yang saya luput untuk mencermatin atau mengawasi. Yang lucu dalam cerita itu, Tintin dan Snowy ya diculik oleh satu gerombolan dan dibawa ke satu pulau kecil yang kita duga adalah sebuah pulau yang ada di Indonesia Timur, ya. Dan diceritakan di situ dia masuk dikurung dalam sebuah bunker Jepang bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Tapi menarik, ternyata RG juga lolos juga. Bayangkan ada di pulau itu ya, dia bertemu dengan mamalia asli Indonesia. Ada Komodo. Yang kita tahu Komodo itu hanya ada di 3 pulau di Indonesia. Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Itu mungkin masuk akal. Oh mungkin salah satu pulau itu. Tapi ya tahu-tahu muncul bekantan. Itu tidak mungkin gitu. Karena bekantan itu adalah habitat aslinya adanya di Kalimantan. Jadi menurut saya ada tidak detailnya. Walaupun kartun ini atau komik ini disiapkan selama 4 tahun. Tapi bagaimanapun penggemarnya Tintin cukup banyak, termasuk sahabat saya Apni Jayaputra mengumpulkan semua Tintin, dan dia ada patung Tintin kecil gitu, diajak kemana-mana, dia foto, ya dia tidak bertemu Tintin tapi patung kecilnya miniaturnya Tintin dibawa oleh Bang Apni kemana-mana. Dan juga ada seorang banker juga Indonesia, wah ini lebih gila lagi ya, beliau itu ya seorang direktur sebuah perusahaan, ini lebih gila lagi. Dia datang traveling ke semua tempat, ke hampir semua tempat yang dulu Tintin pernah berkunjung. Wih, luar biasa. Jadi berongkos besar. Beginilah orang kalau memang cinta dengan sesuatu. Ini disebut dengan cult branding ya. Jadi brand yang menjadi kultus. Jadi Tintin punya penggemar yang juga sangat setia. Apapun kontroversinya, detail atau tidak detail. Jadi bagaimanapun, begitu kita menonton atau membaca komik Tintin, kita akan terhibur dengan hayalannya yang luar biasa, dengan kelucuannya, ya, dengan imajinasinya yang sangat luar biasa. Sekarang cerita Tintin sudah jadi kemana-mana, ya sudah menjadi film, ya terakhir diangkat oleh Steven Spielberg yang juga mengundang beberapa kartunis ahli-ahli animasi Indonesia untuk memproduksi The Adventure of Tintin yang cukup sukses dan box office. Jadi itulah sekelumit cerita tentang Tintin yang berusia sudah lebih dari 1 abad ya. Dan saya pikir cerita Tintin akan tetap abadi, penggemar-penggemarnya akan tetap bertahan, karena saya lihat cukup banyak juga anak-anak muda, anak-anak milenial yang juga mulai suka dengan Tintin, karena cerita Tintin akan terus diperbarui. Kita tahu berapa judul bukunya atau komiknya sudah diangkat menjadi film, yang terakhir adalah The Adventures of Tintin. Bagi penggemar Tintin, ya selamat berkenalan dan semoga kita tetap bisa mengagumi karya-karya besar dari seseorang. Ya, yang kali ini yang saya angkat adalah George Remy atau mempunyai nama pena RG di sampul-sampul komiknya.